Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Shalom, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Winda yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada kali ini untuk membawakan materi mengenai ide bisnis 1. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan, dan kami dari kelompok 8 perkenalkan anggota kami ada saya sendiri Fadli Ramdan Fakhrul Razi dengan NIM 2022-0801-139. Saya Fahri Mujib Abiyu dengan NIM 2022-0801-107. Saya Nanda Laksana Muhammad dengan NIM 2022-080-1194. Dan saya Muhammad DHK dengan NIM 2022-0801-260. Oke. Itu dia perkenalan dari kelompok kami. Baik, materi yang pertama ide bisnis akan disampaikan oleh Deka. Ya. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan. Ide bisnis adalah landasan dari perencanaan bisnis yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan produk atau layanan baru. Slide please. Ide bisnis adalah landasan dari perencanaan bisnis yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan produk atau layanan baru. Berikut adalah beberapa elemen yang mungkin terkandung dalam konsep ide bisnis. Kebutuhan pasar. Yang pertama, ide bisnis dapat muncul dari pemahaman terhadap kebutuhan atau masalah yang ada di pasar. Yang kedua adalah inovasi. Ide bisnis dapat muncul dari gagasan baru atau pendekatan inovatif terhadap suatu produk. Yang ketiga ada pengalaman pribadi. Beberapa ide bisnis mungkin timbul dari pengalaman pribadi. Yang keempat adalah peluang pasar. Ide bisnis dapat muncul ketika seseorang mengidentifikasi peluang pasar yang sebelumnya dimanfaatkan sepenuhnya. Dan selanjutnya dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang, jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Mengapa ide bisnis itu penting bagi kehidupan manusia, terutama usaha yang ingin kita jalani saat ini? Bisnis sebenarnya beroperasi di pasar ekonomi yang dapat bersifat lokal, nasional, atau bahkan internasional, tergantung lingkup dan skala operasionalnya. Tentu yang kita jalani saat ini itu sangat mencakup ya. Oke, baik, materi berikutnya mengenai pendekatan mencari peluang bisnis yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, mencari peluang bisnis, pendekatan yang efektif. 1. Pemahaman pasar, memiliki pemahaman pasar. Jadi kita harus melakukan penelitian di pasar, identifikasi kebutuhan dan tren di pasar, analisis pesaing untuk memahami kelebihan dan kelemahan pesaing. Yang kedua, kita harus melakukan observasi dan pengalaman pribadi, yaitu mengamati masalah atau kebutuhan di sekitar kita, mengamati kebutuhan sekitar, lalu mencari inspirasi dari pengalaman pribadi, pengalaman yang pernah dialami. Yang ketiga, inovasi produk atau layanan, yaitu identifikasi kebutuhan, menemukan area di mana inovasi dapat memberikan nilai tambah. Lalu berikutnya ada peluang perbaikan, tinjau produk atau layanan yang sudah ada untuk perbaikan. Jadi terus memaintenance, controlling produknya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada kolaborasi dan kemitraan, jaringan industri, bangun koneksi dan jaringan dalam industri Anda. Yang berikutnya ada peluang kerjasama, identifikasi potensi kemitraan untuk memperluas
peluang. Jadi kita melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Yang kelima ada analisis SWOT, SWOT yang kita udah tahu semua, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Contoh-contohnya yaitu melakukan evaluasi diri sendiri, menentukan kekuatan dan kelemahan kita sendiri, gitu, mengidentifikasi peluang dan ancaman, menganalisis eksternal untuk mengukur peluang dan ancaman. Ya, itu intinya, kita menganalisa tentang kelemahan dan kelebihan kita. Oke, materi berikutnya teknik mendapatkan ide bisnis yang akan disampaikan oleh Fahri. Teknik mendapatkan ide bisnis. Yang pertama ada tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu. Biasanya dilakukan dengan para sahabat atau orang yang sudah berpengalaman, mentor. Buat ide sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kembangkan ide satu dengan yang lain dari beragam sudut pandang. Yang ketiga, setelah dianalisa, pilih ide terbaik. Itu maksudnya dalam perkumpulan, di suatu tongkrongan, atau di tempat manapun berada ketika berbicara bisnis. Yang pertama itu mempunyai ide, misalnya kalau mau jualan sepatu, baju, atau lainnya gitu. Nah, terus dari berbagai orang itu, teman-teman kamu mempunyai pendapat masing-masing. Jika setuju, atau kompak setuju, maka bisnis tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, berandai-andai. Dengan cara mengubah mimpi menjadi kenyataan. Yang pertama, memperoleh uang. Yang ketiga, menjadi bos. Yang keempat, menjadi yang dihormati dan disegani, meningkatkan kepuasan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, kawin silang. Pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Sama kayak tukar pikiran. Next. Yang keempat, pendekatan ensiklopedia. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan riset ekstensif. Yang kedua, semua informasi distimulasi dan digolongkan dalam beberapa kategori untuk menilai agar memperoleh ide. Yang kelima, keingintahuan. Kembangkan rasa ingin tahu. Buatlah sesuatu berdasarkan rasa ingin tahuan. Dan yang terakhir, periksa apa yang sudah dikerjakan. Yang keenam, pendekatan tidak langsung. Lakukan diskusi kelompok. Yang pertama, guna membahas bagian ide yang akan dikembangkan, karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Yang kedua, berguna menemui jalan buntu dan harus memperimbangkan pendekatan baru. Next. Yang ketujuh, komponen yang dimodifikasi. Muncul ide baru hasil dari modifikasi ide lama. Ada yang pertama, pilih produk atau jasa yang akan disempurnakan. Yang kedua, membuat data tenang semua bagiannya dengan sistematis. Yang ketiga, modifikasi sesuai dengan tujuan. Yang ke-8, analisis sistematis. Analisis dilakukan guna menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, meditasi. Lakukan relaksasi mental untuk yang pertama, meningkatkan keyakinan diri. Yang kedua, memusatkan diri pada cita-cita. Yang ketiga, merangsang ide. Yang keempat, kesiapan mental. Yang terakhir, menciptakan ide inovatif. Baik, terima kasih kepada Fahri telah menyampaikan materinya. Berikutnya materi mengenai contoh menentukan ide bisnis yang akan disampaikan oleh Anda. Contoh menentukan ide bisnis. Inilah beberapa contoh ide bisnis yang bisa memberikan keuntungan maksimal. Perhitungan yang tepat akan memberikan kita keuntungan baik waktu dan tempat. Yang pertama, contoh ide bisnis adalah usaha catering sehat. Ide bisnis yang menjanjikan lain serta layak dicoba adalah usaha catering sehat, sebab pola hidup sehat kini menjadi sebuah tren masyarakat yang semakin sadar untuk mulai menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya adalah dengan makanan-makanan yang sehat. Yang kedua, ada bisnis fashion. Seperti yang kita ketahui, fashion termasuk ide bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan dengan jumlah cukup besar. Yang ketiga, pertanian organik. Ide bisnis yang banyak peminat selanjutnya adalah usaha pertanian organik, di mana pandemi seperti saat ini menghasilkan pertanian secara mandiri tentu sangat menguntungkan.
mulai dari sayuran, cabai, hingga buah-buahan. Yang keempat, otomotif. Ide bisnis selanjutnya yaitu bidang otomotif. Seiring dengan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor, maka jasa dari bisnis ini pun pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di kota-kota besar. Next. Contoh ide bisnis, cara menemukan ide bisnis kreatif dan inovatif. Yang pertama, berempatilah terhadap permasalahan target pasar. Bisnis bukan hanya tentang keuntungan, namun bisnis yang sejati adalah tentang memberikan solusi. Pertama kali sebelum Anda menentukan ide bisnis yang kita jalankan maka tentukanlah terlebih dahulu siapa target pasar kita. Apa manfaat kita tahu target pasar? Otomatis kita menemukan ide bisnis yang memberikan solusi atas permasalahan mereka. Yang kedua, lakukan brainstorming untuk menemukan ide bisnis. Setelah kita melakukan proses berempati terhadap target pasar, mungkin akan muncul berbagai macam ide dalam benak kita. Ide yang sering muncul ini tak hanya satu tapi banyak. Kita bisa mengerucutkan ide dengan melakukan brainstorming baik dengan tim kita ataupun sendiri. Yang ketiga, amati tren yang sedang terjadi. Yang dimaksud itu perkembangan internet pada era sekarang memberikan kemudahan bagi kita. Kita bisa mencari tahu segala sesuatu yang kita ingin ketahui, termasuk kita pun dengan mudah mengamati apa yang sedang tren saat ini. Yang keempat, berani beda dan out of the box. Ada banyak bisnis baru yang bermunculan dan menjadi kompetitor kita. Lantas, apa yang membedakan bisnis kita dengan kompetitor kita? Oleh karena itu, ide bisnis harus berani beda dan out of the box meskipun masih dalam satu bidang yang sama. Next. Contoh inovasi produk. Contoh inovasi produk adalah operator seluler yang menambah inovasi dengan menambah atau meningkatkan kualitas kamera. Kamera sangat penting akhir-akhir ini terutama di media sosial yang sedang berkembang. Tujuan inovasi produk ialah yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua memenuhi kebutuhan pelanggan, dan yang ketiga menciptakan pasar baru di komunitas. Baik, terima kasih Nanda telah menyampaikan materinya. Sesi berikutnya ada sesi diskusi. Kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari rekan-rekan yang bertanya. Pertanyaan pertama dari Gia Glisena. Apa saja faktor-faktor eksternal dan internal dalam bisnis? Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Ayu Sukma. Apa fungsi ide bisnis dalam menjalankan usaha yang kita jalani? Pertanyaan selanjutnya yang ketiga dari Mario. Apa itu SWOT atau SWOT tadi itu? Lalu pertanyaan keempat dari Reginal. Apa yang dimaksud inovasi produk? Itu saja dari pertanyaan dari rekan-rekan yang masuk. Terima kasih yang telah bertanya. Mungkin kita tampung dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Sukma. Ide bisnis memiliki peran kunci dalam menjalankan usaha. Fungsinya meliputi paduan strategis. Ide bisnis menjadi panduan strategis untuk mengarahkan tujuan dan visi bisnis Anda. Yang kedua ada diferensiasi, membantu membedakan usaha Anda dari pesaing dengan menawarkan sesuatu unik atau solusi inovatif. Yang ketiga adalah pemahaman pasar. Melalui ide bisnis, Anda dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasar, memungkinkan penyesuaian yang tepat. Yang keempat adalah daya tarik pelanggan. Ide bisnis yang kuat dapat meningkatkan daya tarik pelanggan, membangun kepercayaan, dan mendukung pemasaran. Yang kelima adalah pengambilan keputusan, menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait produk, layanan, pemasaran, dan pengembangan bisnis secara keseluruhan. Yang keenam, ada inovasi, mendorong inovasi dengan merangsang pemikiran kreatif, mengembangkan konsep baru.
Yang ketujuh adalah keberlanjutan, merupakan dasar untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan memberikan arah dan fokus konsisten. Dengan memiliki ide bisnis yang baik, Anda dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kesuksesan bisnis Anda. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih terhadap jawabannya dari Deka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Radinal. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi produk? Jadi, inovasi produk merupakan cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi banyak konsumen. Bisa jadi karena tidak ada produk yang bisa mengatasi masalah ini, atau ada produk lain yang sudah ada pasaran tapi mereka menawarkan rute yang berbeda. Itu aja jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Nanda. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mario tadi ya. Pertanyaannya, apa itu SWOT atau SWOT? SWOT itu adalah sebuah metode menganalisa kayak strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kita menganalisa kekuatan, kelemahan kita, dan peluang, dan juga ancaman-ancaman apa yang akan berhadapan dengan bisnis yang akan kita jalankan. Seperti itu SWOT, jadi kurang lebih. Oke. Kita buka sesi selanjutnya. Sesi pertanyaan sudah selesai. Sekarang selanjutnya sesi kritik dan saran. Nah, kami mendapatkan kritik dan saran yang masuk dari rekan-rekan mahasiswa dari Diki. Kritik, tolong dipersiapkan lagi materi dan presentasinya lain kali, supaya lebih matang dan lebih siap dalam pembawaan materinya. Dan juga ada saran dari Diki. Sarannya, kalau ada yang sedang berbicara memaparkan materi, tolong mic-nya di-mute, seperti itu. Baik, terima kasih Diki telah menyampaikan kritik dan sarannya. Kami terima aspirasinya. Untuk pertanyaan dari si Gia, faktor-faktor internal dan eksternalnya. Adapun faktor internal yang diteliti adalah nilai kewirausahaan, aspek sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi bisnis. Yang ketiga, aspek pemasaran dan aspek teknis dan operasi usaha tersebut. Nah, yang eksternalnya meliputi aspek perekonomian, aspek kebijakan pemerintah, dan aspek peranan lembaga terkait. Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih. Sesi presentasi kami sudah selesai. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyaksikan dan menyimak presentasi kelompok kami kali ini. Kami berterima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.